Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Rabu 7 Juni 2023, Pekan Biasa ke-9. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, apa jadinya kalau kita membicarakan sesuatu yang tidak kasat mata? Maka mungkin akan banyak interpretasi, banyak mungkin akan pemikiran, atau banyak juga akan kesimpulan. Demikian halnya juga ketika kita berbicara tentang kebangkitan. Kebangkitan itu rasanya sesuatu yang tidak serta-merta bisa kita lihat, kita amati, dan juga bukanlah sesuatu yang kasat mata. Kebangkitan itu adalah peralihan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan yang baru. Maka di dalamnya butuh iman untuk memahami dan menerima itu sebagai kenyataan yang akan kita terima dalam perjalanan hidup kita kelak setelah selesai beralih dari dunia ini. Walaupun dalam kitab suci memang ada beberapa contoh kisah kebangkitan, misalnya Lazarus, bahwa dia yang sudah dikuburkan selama 3 hari kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi peristiwa yang sangat langka itu belum tentu bisa sungguh-sungguh meyakinkan kita. Namun saudara-saudari yang terkasih, kita tidak mau juga jatuh kepada pemahaman seperti orang Saduki dalam bacaan Injil hari ini, di mana mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan. Hidup itu akan berakhir dengan kematian. Namun iman kita dengan iman akan Yesus Kristus bahwa kematian itu hanyalah permulaan awal bagi kehidupan yang baru. Dan Yesus sendiri telah mengalahkan kuasa kegelapan makam, kegelapan maut, dan juga perhambaan dosa. Sehingga setiap orang yang berpaut kepadanya, yang percaya kepadanya, pada akhirnya juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Yesus sendiri, yakni dibangkitkan. Saudara-saudari, ketidakmengertian orang-orang Saduki tentang kebangkitan itu memunculkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara mereka dengan Yesus, di mana di sana dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bagaimana 7 orang bersaudara, di mana yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikianlah ke-7 bersaudara itu meninggal dan juga mengambil istri itu sebagai istri bagi mereka bersama. Maka pertanyaannya adalah bagaimana atau siapa nanti yang akan menjadi suaminya yang sah? Tapi jawaban Yesus sangat menarik, bahwa persoalan hidup yang kekal, hidup setelah dari dunia ini bukan sama dengan hidup di dunia ini. Hidup yang kekal itu tidak lagi ada urusan seperti hidup di dunia ini. Salah satunya yakni soal kawin ataupun dikawinkan. Hidup surgawi itu adalah hidup bersama dengan Tuhan, di mana ada kedamaian, di mana ada sukacita, dan kita sungguh tinggal bersama dengan Tuhan, menatap wajah kemuliaan Tuhan, dan hidup bersama dengan para kudus. Memang butuh pemahaman dan juga butuh penerimaan melalui iman untuk sungguh sampai pada pemahaman ini. Namun yang paling menarik untuk kita bersama adalah bagaimana kita sungguh-sungguh bercita-cita untuk kelak mengalami itu semua. Sesuatu yang sungguh tidak kita mengerti bagaimana itu menjadi sebuah cita-cita hidup kita untuk kemudian terpenuhi secara sempurna setelah kematian kita kelak. Semoga melalui berita Injil hari ini, kita semua tidak lagi hanya memikirkan hidup di dunia ini atau hidup seperti di dunia ini, karena hidup di dunia ini tidak akan sama seperti hidup dalam kemuliaan surgawi. Sangat berbeda tentu, karena di dunia ini kita berjuangannya sangat banyak, tapi dalam hidup surgawi kita akan menikmati sukacita. Semoga Tuhan memberkati, meneguhkan, dan senantiasa mengarahkan hidup kita untuk selalu mencari kemuliaan surgawi. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.